Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Oh, pasu lemas. Pasu kurang. Pasu supa pasu. Sipa pasu paga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat yang diantaranya nikmat iman, Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa mendengarkan video ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya sehingga kepada kita selaku umatnya. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan beberapa tujuan dan fungsi Al-Qur'an bagi kehidupan. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dan ada juga firman Allah yang dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan. Kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Yang dimaksud membaca ialah membaca buku, membaca kebesaran Allah, membaca diri sendiri, maupun membaca keindahan semesta alam. Sehingga hal tersebut akan membuat manusia menjadi pandai dan terhindar dari kebodohan. Seperti dalam firman Allah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud membaca tersebut adalah mempelajarinya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 2. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.
Yang dimaksud peringatan dan pelajaran bagi manusia adalah kitab suci dengan konsep ajarannya, yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah tersebut dijelaskan bahwa ada sebagian orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dan beramal soleh. Namun ada juga sebagian orang yang selalu maksiat, kafir, zalim, dan membuat kerusakan di bumi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah juga menjanjikan azab di dunia maupun di akhirat bagi orang yang kafir. Oleh karena itu, kita harus mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu agar kita menjadi orang yang Allah berikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jadi, kita sebagai umat Islam harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Unzur ma qala wa la tadur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu sebagai sumber ajaran. Assalamualaikum. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah,